Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi dalam Renungan Malam, edisi 8 Maret 2024. Bapak Ibu, adapun firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13. Dan firman Tuhan hari ini saya beri tema, tetap setia sampai kedatangan Kristus. Bapak Ibu, saya mohon supaya boleh membaca bagian ini secara lengkap dalam tulisan yang boleh kita pelajari bersama, kitab Daniel pasal 12 ayat 5 hingga yang ke-13. Dan saya akan membaca satu ayat saja dari bagian firman Tuhan ini, yaitu dalam ayatnya yang ke-10. Saya baca, demikian bunyi firman Tuhan. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam judul perikop kita hari ini tentang akhir zaman, yang boleh membawa kita kepada pengertian bahwa hidup kita di dunia ini adalah hanya untuk sementara. Dan kita tahu sebagai orang yang percaya bahwa dengan penebusan Kristus di atas kayu salib, kita beroleh hidup yang kekal. Dan sementara menantikan hal itu, tentu kita menjalani hari-hari dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dengan menjalankannya sesuai dengan kehendak Allah dan penuh sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini memang sungguh membawa kita kepada pemikiran apa yang akan terjadi dalam kehidupan orang-orang di dunia ini ketika akhir zaman tiba. Tentu firman Tuhanlah yang boleh menunjukkan kepada kita apa yang terjadi. Dan firman Tuhanlah yang menjadi pegangan hidup kita. Dan kita percaya firman Tuhan atau perkataan Allah adalah perkataan yang dapat dipercaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-10 ini dikatakan banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Dalam perjalanan hidup yang kita jalani sampai saat ini tentu ada banyak ujian yang boleh kita jalani. Apakah itu dalam hal permasalahan hidup atau ketika kita bersinggungan dengan orang-orang sekeliling kita. Dan tentu hal ini membawa kita kepada pemikiran bahwa ketika hal-hal di luar nalar kita boleh kita jalani dengan baik, kita selesaikan dengan benar, semua itu adalah pertolongan yang berasal dari Allah. Dan memang setiap orang yang dipilih oleh Allah akan dimurnikan, akan diuji, sehingga ketangguhan iman seseorang itu akan terbukti dengan berbagai-bagai hal yang dialami. Apakah itu berupa kesukaan atau sukacita atau kedukaan atau yang berarah kepada kesedihan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan dalam kitab Daniel hari ini, di sini Daniel memang boleh dalam keadaan terbuka menyatakan ketidakpahamannya akan apa yang terjadi di dalam kehidupan atau pemandangan atau penglihatan yang dinyatakan kepadanya oleh Allah. Dan itu sebabnya di ayat yang ke-8 dia bertanya, "Tuanku, apakah akhir segala hal ini?" Nah, dalam hal ini tentu ada rahasia Allah yang tidak bisa kita pahami dengan baik, di mana kita boleh tahu bahwa rahasia Allah memang akan disingkapkan pada akhirnya kepada orang-orang percaya. Tetapi dalam hal ini ada hal yang dituntut dari setiap orang percaya, termasuk Bapak Ibu, Saudara, dan saya. Kita harus senantiasa menantikan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, itu yang boleh kita lihat dan saksikan. Dan memang di dalam hal ini ada yang tidak akan terpilih yang disebut sebagai orang fasik.
karena mereka berlaku fasik. Jadi dalam keadaan yang boleh kita pahami, orang fasik ini adalah orang yang tidak mengharapkan atau bahkan tidak mempercayai Allah. Bagaimana mungkin orang seperti ini akan menerima kebaikan Allah? Sedangkan orang-orang fasik sendiri memiliki pemahaman sendiri. Jadi itu sebabnya ketika ada hal-hal yang disingkapkan kepada termasuk Daniel atau nabi-nabi sebelumnya, memang itu adalah untuk satu bentuk pemahaman di mana ada janji Allah yang diperuntukkan kepada orang percaya. Nah, itulah yang menjadi pengharapan kita Bapak Ibu, bahwa kehidupan di dunia ini memang hanya sementara. Kehidupan di dunia ini tidak akan selama-lamanya. Dan karena itulah kita sebagai orang percaya menantikan di dalam kesetiaan. Seperti banyak hal yang mungkin kita tidak pahami, maka satu kebenaran firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu menyelidiki Alkitab, firman Allah. Membacanya secara pribadi dan boleh memberikan catatan-catatan kecil sebagai pengingat untuk kita. Dan akhir zaman digambarkan sedemikian rupa kepada orang-orang percaya. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat hati kita menjadi gentar, tetapi sungguh setiap orang percaya harus menantikan dalam kesetiaan dan sukacita pada akhir zaman itu. Karena kedatangan Tuhan yang kedua kalinya adalah pada akhir zaman. Kapan? Di mana? Bagaimana keadaan orang-orang pada saat itu? Kita tidak tahu. Tapi yang penting sekarang ini adalah kita harus setia untuk boleh mengikuti Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dalam penantian itu, mari kita terus belajar untuk hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Patokan hidup yang paling benar adalah berdasarkan firman Allah. Mari kita belajar dengan kerendahan hati, menyediakan hidup kita untuk dipakai oleh Allah, menjadi saksi baginya dalam cara yang Allah sudah tunjukkan kepada kita. Sehingga kita boleh dipakai untuk kepujian dan kemuliaan namanya. Mari kita bersyukur karena kita boleh diberikan hati yang tetap menanti kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Biarlah kita boleh percaya bahwa sebagai orang percaya Tuhan memberikan kita ketaatan. Tinggal kita akan menjalaninya. Biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita semangat untuk hidup dalam sukacita, pantang menyerah ketika masalah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tetap berpaut kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu. Mari jadikanlah kami sebagai anak-anak yang taat kepadamu ya Allah, hingga tiba akhir di mana Tuhan menjemput kami dalam kekekalan. Kami boleh percaya hidup yang Tuhan taruhkan saat ini adalah hidup di dalam rasa syukur. Dan karena itulah kami akan senantiasa tunduk kepadamu dalam menjalankan hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami dalam kesetiaan untuk hidup di dalam rencanamu. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.